Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar akidah pelajaran ke-6 tentang akhlak tercela. Oke, jadi tentang akhlak tercela ya. Jadi terbagi untuk hari ini terbagi menjadi dua bab ya, dua materi. Pertama, pengertian tentang sikap sombong, dan kedua, kisah Alqamah yang sombong dan durhaka kepada orang tuanya. Oke, perhatikan gambar di sini. Nah, lihat di sini ada teman yang sendiri dan ada yang bersama-sama. Nah, tandanya dia ditinggalkan kan? Nah, coba kita baca dulu. Apa yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak tersebut? Apa yang kamu lakukan apabila kamu tidak diajak berangkat bersama-sama sekolah oleh temanmu? Nah, oke, jadi lihat itu. Nah, jadi kita sudah mengamati gambar, kita akan bahas pada selanjutnya ya. Baik, kita akan lanjut pembahasan yang tadi. Jadi kalau kita di sekolah atau di rumah ya, kita pasti punya teman kan? Nah, ada temannya kita ya. Temannya kita pun pasti juga berbeda-beda. Nah, misalnya kalau di kelas ada teman yang mendapat ranking atau tidak ya. Jika kita merupakan salah satu siswa yang mendapat ranking di kelas, kita tidak boleh menunjukkan sikap sombong kepada teman yang tidak mendapat ranking. Ingat? Nah, jadi kapan kita dapat ranking atau dapat juara satu, tidak boleh sombong. Nah, apalagi kapan berbeda sekolah ya, kita banggakan sekolahnya kita Musabri. Nah, saya masuk Musabri, nggak boleh sombong ya. Nah, nggak boleh disombongkan ya. Jadi ingat, tidak boleh kita terhadap sikap sombong ya. Nah, jadi semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Nah, ingat itu, keimanan dan ketakwaannya. Siapa yang rajin sholat, sering mengaji ya, dan menghafal ya, nah, itu yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, Nabi Muhammad SAW saja itu dia merupakan contoh teladan untuk kita umatnya ya. Dan di kalangan masyarakat Arab pada tempatnya Nabi Muhammad ya, di Arab ya, nah, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Nah, gelar tersebut diberikan Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya. Nah, meskipun mendapat gelar tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sombong. Nah, itu ingat, dia dapat gelar terpercaya, nah, tapi dia tidak sombong ya. Nah, dan dia tetap rendah hati. Oke, jadi itu. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu pengertiannya sifat sombong. Nah, jadi sombong artinya sifat orang yang merasa lebih dari orang lain. Nah, orang yang sombong merasa dirinya paling baik dan paling pandai. Nah, baru paling kaya, paling rajin, paling kuat, semua paling-palingnya ya. Nah, jadi itu sih artinya sombong. Nah, dia orang sombong selalu memandang rendah dan meremehkan orang lain. Dia pandang enteng temannya ya. Nah, itu salah satu sikap orang sombong. Baru orang yang sombong juga banyak bicara dan tingkah lakunya juga berlebihan. Nah, jadi itulah salah satu sifat yang tidak bagus ya. Nah, jadi lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang sombong. Nah, bahkan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Nah, yang artinya, yang anunya dulu bahasa Arabnya ya,
innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Kebalikan dari sifat sombong adalah rendah hati, yaitu sikap saling menghargai orang lain dan tidak menganggap rendah orang lain. Agar terhindar dari sifat sombong, bagaimana caranya? Jadi caranya itu kita harus pertama menyadari bahwa nikmat yang kita terima adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Yang kedua, menyadari bahwa semua kelebihan yang ada pada diri kita tidak kekal. Seperti orang kaya dapat menjadi miskin, orang cantik dan tampan dapat berubah menjadi buruk. Biar dia cantik sekarang, tapi lihat nih kalau suara nenek kayak kakek masih cantik tidak? Ya. Dan yang ketiga, menyadari kelemahan dan keterbatasan diri. Kita lihat, saya tidak bisa berhitung sampai banyak begini. Saya tidak bisa bawa mobil. Itu kan salah satu kelemahan. Contoh ya, hanya contoh. Jadi kita harus menyadari kelemahannya kita. Kita harus rendah hati ya. Tidak boleh sombong. Kemudian, kapan kita sombong? Bisa akibatnya apa? Seperti di gambar yang waktu pertama tadi. Pertama, dijauhi teman-teman. Ya. Dibenci Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan guru bahkan ya. Kemudian menimbulkan permusuhan. Menimbulkan permusuhan. Jangan kau temani dia, saya musuhi dia begitu. Seperti itu ya. Kemudian menjadi teman setan. Kenapa dia? Karena dia sikap sombong, supaya ada temannya setan di neraka ya. Supaya itu teman dia ketawa nih, ada temanku di neraka nanti. Karena dia sikapnya sombong. Ya. Kemudian yang kelima, tidak masuk surga. Itu ya. Dan yang keenam itu adalah jika mendapat kesulitan tidak ada yang mau menolong. Tidak ada yang mau menolong. Kemudian itu lihat lagi, masih ada keterangan selanjutnya, hal yang dapat membuat seseorang menjadi sombong. Sebagai berikut. Pertama, amal ibadahnya dia sombongkan, dia orang yang beriman. Tidak boleh sombong ya, kita harus rendah hati. Ya. Selanjutnya keturunannya, ya, saya keturunan bangsawan, saya raja, itu ya. Atau ilmu pengetahuannya, dia sombongkan dengan kepintarannya, ya. Harta kekayaannya, dia sombongkan bahwa dia orang kaya. Atau tidak, yang kelima itu ketampanan dan kecantikan. Dia sombongkan itu. Itu salah satu yang tidak baik ya. Dan yang keenam adalah kekuasaannya. Saya yang pimpin di sini. Kenapa kamu macam-macam? Contoh ya. Jadi itu tidak boleh kita sombongkan dalam hal 6 ini. Ini yang paling rawan, ini yang sering biasanya disombongkan ya. Jadi ingat ya. Oke, jadi selanjutnya coba kita nonton video berikut ini yang tentang sikap sombong. Kisah pemilik 2 kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada 2 orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya,
Si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki 2 kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi Rizki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Tidakkah kau lupa mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah saat memasuki kebunmu? Ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Ia mengusir si miskin karena merasa sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tertidur. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan Dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Engkau tidak akan menimpakan musibah ini. Sungguh hamba menyesal atas apa yang telah hamba berbuat, ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43.
dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah dari kisah ini diantaranya, pertama, jangan lupa untuk mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah, agar senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kita kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Kedua, jangan berpura-pura tidak mendengar atau marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain. Ketiga, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi, jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia. Padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, setelah kita nonton tadi, ingat ya, mana sikap sombong sama orang kaya dan orang yang miskin. Nah, selanjutnya ini adalah tentang kisah Alqamah yang sombong dan durhaka kepada orang tuanya atau kepada ibunya. Ya, ini Alqamah adalah sahabatnya Nabi. Nah, Nabi SAW. Yang bagaimana nantinya kisahnya dia di sini, Alqamah di sini, yang nantinya setelah pertama sebelum dia menikah, ya, Alqamah itu baik sama ibunya, tapi setelah menikah, dia kurang baik sama ibunya, dia utamakan saja istrinya. Jadi bagaimana kisah selanjutnya? Jadi untuk selanjutnya kita akan nonton videonya tentang Alqamah, ya. Jadi perhatikan baik-baik apa yang harus dilakukan, mana yang benar dan yang mana yang tidak benar, ya. Perhatikan video dengan baik-baik ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah nyata jenazah sahabat Alqamah yang hendak dibakar Rasulullah karena durhaka kepada orang tua dan lebih mementingkan sang istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Al-Zahabi, cetakan Beirut Darun Nadwa halaman 46. Tonton video ini sampai selesai, semoga menginspirasi. Dahulu, Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazak di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW.
Setibanya ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu?" Ia menjawab, "Wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah." "Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya?" desak Rasulullah SAW. "Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepada aku." "Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat," ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasul?" sela ibunda Alqamah. "Aku akan membakar Alqamah." "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri," rajuk ibunda Alqamah. "Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya," kata Rasulullah SAW panjang lebar. "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah," ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, "La ilaha illallah." Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya." Pada hari itu juga, Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Dari petikan kisah di atas dapat ditarik beberapa pelajaran. Alqamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertobat dan perbaiki sikap. Kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqamah. Ia memilih memaafkan Alqamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah SAW. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Nah, itulah kisah sahabat Alqamah yang durhaka kepada orang tua. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menuntun kita semua agar selalu birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Ingat, ridho Allah berada di ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, ayah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. 2, guru-guru kita yang telah mendidik dengan ilmu. 3, ayah ibu mertua kita apabila kita telah menikah. Berbakti kepada orang tua akan dilancarkan rezekinya. Berbakti kepada guru akan diberikan berkah ilmu yang bermanfaat.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-syiarkan kebaikan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah nonton kan tentang kisah Alqamah yang bagaimana hampir dibakar tadi kan? Nah, untung ibunya ya diampuni anaknya ya. Nah, jadi itu seperti itu kisahnya tadi. Nah, dari kisah tersebut kita bisa ambil hikmah. Pertama, jauhi, ada yang pertama itu nomor 1, jauhi sifat sombong kepada siapa saja, baik itu kepada adik, kakak ya, lebih-lebih orang tua ya, teman dan guru. Orang tua lebih dari kita dan orang yang lebih muda dari kita. Nah, itu karena sifat sombong akan merugikan diri kita sendiri. Jauhilah sifat yang, dan yang kedua itu jauhilah sifat yang dapat menyakiti hati orang tua kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi ingat itu ya. Jadi kesimpulannya itu tadi. Jadi ingat, kalau sombong itu artinya orang yang merasa lebih dari orang lain, dan sombong disebut juga tinggi hati atau takabur. Nah, sombong merupakan salah satu sifat tercelah. Nah, sifat tercela itu artinya biasa dibilang itu mazmumah. Nah, dan yang harus kita hindari. Nah, hal-hal yang menyebabkan orang menjadi sombong itu apa tadi? Kekayaan, keturunan, ilmu pengetahuan, amal ibadah, kekuasaan, ketampanan dan kecantikan ya. Nah, dan kalau kebalikan dari sifat sombong itu adalah rendah hati. Nah, oke. Jadi untuk pelajaran akidah sampai sini ya, usahakan tetap belajar baik-baik, tetap mengaji dan jaga sholatnya dan juga menghafal ya. Ya. Jadi untuk pagi ini sampai sini Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.